Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ketemu bersama saya di video yang pertama dari kelas literasi kita ya bersama saya Fendi Abdullah. Nah, di video kali ini teman-teman sekalian saya akan membahas tentang bagaimana ya cara memilih tema dan membuat sebuah kerangka tulisan dari tema yang telah ditentukan. Ya, saya berasumsi bahwa teman-teman sudah mendengarkan masing-masing dari audio 1, 2, dan 3. Ya. Nah, dan kita akan coba bahas poin ini karena sebenarnya saya anggap ya poin ini ya di bagian pertama ini ketika kita sudah bisa paham maka tentu nanti tinggal cara menulisnya saja sebenarnya yang harus dilatih gitu. Nah, saya sampaikan sebelum membahas materi ini bahwa kunci menulis itu cuma satu, yaitu adalah menulis. Ya, kunci menulis hanya satu, yaitu adalah menulis, gitu ya. Tanpa sadar sebenarnya kita sudah menjadi seorang penulis, gitu ya. Kita menulis berbagai status di Facebook, di sosmed dan seterusnya. Hanya saja, ya kadang-kadang tulisan itu tidak memiliki makna. Ya, karena kita tidak paham poin yang mau kita sampaikan dan kita tidak paham cara menyampaikan poin itu. Nah, itu yang memang sering jadi kendala. Nah, yang menjadi concern kita adalah bagaimana agar tulisan itu memiliki makna. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya voice, ada namanya noise gitu ya. Akhirnya sama gitu ya. Voice itu artinya suara, sedangkan noise itu adalah hanya sekedar kebisingan. Kalau voice itu dia bersuara ada argumentasinya, ada bobotnya, sedangkan noise itu tidak punya bobot. Nah, kira-kira begitu, hanya samar-samar atau bahkan jelas, cuman maknanya itu nggak ada gitu. Jadi apa ya? Akhirnya jadinya yang kita sampaikan, yang kita omongkan, ya itu tak punya arti yang jelas, ya hanya sekedar ngomong ya, tapi tidak punya poin yang mau disampaikan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi banyak orang yang menulis, dia punya apa tulisan, dia buat status dan seterusnya, tapi tidak punya makna di situ. Ya, pertama bisa jadi karena dia dia hanya sekedar berkeluh kesah tanpa ada yang mau disampaikan. Kedua, mengambil dari tulisan yang lain kan banyak gitu ya. Buat status ya atau buat caption tapi kemudian ngambil dari pepatah orang lain gitu ya. Secara konten ya pasti insya Allah ada maknanya tapi tidak otentik dari diri dia. Nah, saya ingin memastikan bahwa kita menjadi penulis yang punya otentifikasi atau punya daya khas dalam karya kita ya. Jadi ini dulu yang kita bahas teman-teman, baru kemudian nanti kita bahas tentang bagaimana membiasakan diri kita untuk menulis dari challenge yang nanti akan kita siapkan. Nah, dan silahkan diperhatikan materi ini dengan baik karena setiap materi nanti kita akan sediakan tanya jawab ya, forum tanya jawab. Nah, memilih tema dan kerangka tulisan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tema? Kenapa penting kita bahas gitu ya? Nah, apakah tema sama dengan topik? Apakah sama dengan judul gitu ya? Sebelumnya saya sudah kasih ada semacam pilihan berganda ya, 10 soal dan itu ada menyangkut tentang ini. Ya, alur sederhana tentang menulis itu apa-apa saja. Nah, dan yang benar menjawabnya ya mudah-mudahan berarti sudah paham ya tentang sedikit dunia penulisan. Nah, tema kita bahas di sini dulu ya. Apa sih tema dan apakah tema sama dengan topik atau sama dengan judul? Nah, ini yang sering kadang saling rancu definisinya. Saya akan bahas dulu di tema. Nah, tema ini apa? Sederhananya kita tidak ngambil dari definisi KBBI ya, karena ya itu definisinya terlalu formatif lah. Kita mengambil definisi sederhananya saja. Jadi tema itu adalah sebuah gagasan ya umum yang ingin dibahas
Jadi kalau tadi tema itu terlalu luas, maka topik itu mengerucutkan gagasan umum yang dibahas tentang apa gitu ya. Jadi dia bukan hanya sekedar gagasan umum, tapi umum tadi masuk kepada khusus. Ya, jadi dia masuk kepada khusus gitu. Misal kita mau bahas tentang pohon. Nah, itu umum tuh ya tentang pohon. Nah, masuk ke topik pohon apa? Pohon mangga misalnya, pohon rambutan misalnya, pohon jati misalnya dan seterusnya. Jadi dia sudah masuk ke khusus. Nah, sedangkan judul itu adalah yang mewakili topik gitu loh. Nah, mewakili topik ya. Nah, kemudian di tema ini apa yang harus kemudian kita garis bawahi ya? Artinya wajib ada dalam tema. Pertama, penulis menguasai tema gitu loh. Itu pertama. Jadi jangan berbicara tentang apa yang Anda tidak kuasai. Kan itu kan ada istilah begitu. Atau jangan menuliskan apa yang tidak kita kuasai ya. Jadi penulis dia menguasai temanya gitu. Kemudian dia penulis tertarik dengan tema itu. Ya kalau nggak tertarik dia tidak akan punya keinginan untuk menyelesaikan atau membahasnya. Itu logik ya, itu sangat-sangat dasar sekali. Ya paradigmanya itu begitu. Jadi kalau kita misalnya punya ketertarikan terhadap sebuah tema tertentu, jangankan kemudian menuliskannya, meriset saja kita harus datang ke tempat itu, ya ke tempat yang memang di situ kita bisa dapatkan data terhadap tema yang kita bahas, kita akan rela walaupun mengeluarkan uang, ya biaya, dana, tenaga, karena kita tertarik gitu ya, karena kita itu punya kepedulian kepada tema yang kita bahas. Kemudian jangan membahas yang sifatnya adalah apa namanya viral gitu. Jadi jangan membahas sesuatu hanya karena dia viral sesaat gitu. Ya, karena kalau kita hanya mencari membuat tema yang viral sesaat, ketika dia sudah tidak viral lagi ya, maka buku kita tidak akan dicari orang lain gitu. Kemudian yang poin yang terakhir mungkin cari tema yang dibutuhkan banyak orang gitu ya, mayoritas gitu ya, kebutuhan mayoritas, dibutuhkan mayoritas gitu. Nah, sehingga buku-buku kita walaupun sudah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, orang masih cari, ya orang masih cari bukunya, karyanya, bukan karena kemudian hanya di saat itu saja, sehingga viral itu sebaiknya ditiadakan gitu. Maksudnya janganlah membuat buku-buku yang hanya sekadar karena viral gitu. Kalau tulisan boleh ya, kalau misalkan tulisan di Instagram, di Facebook, di Twitter dan seterusnya ya silahkan. Tapi kalau seandainya ingin membuat buku yang itu bisa dikenang sampai kapanpun ya, ya carilah yang memang dibutuhkan. Makanya para ulama itu mereka senantiasa buat kitab-kitab yang memang dicari ya, tentang ulumul Quran misalnya, hadis misalnya, kemudian tarikh ya, kemudian sirah nabawiyah ya dan seterusnya. Kenapa? Karena ini senantiasa dicari oleh setiap kaum muslimin dari waktu ke waktu, saat demi saat. Ya, oke, ditangkap ya poinnya. Nah, kalau sudah ditangkap poinnya, baru kita bahas tentang ke topiknya. Gitu. Jadi kan tema nih, sudah bahas tema, sekarang masuk ke topik. Nah, topik ini dari umum tadi khusus, gitu loh. Misal ya, kita ambil, saya kasih contoh gini lah. Saya buat buku ya yang terbaru. Ini temanya adalah hijrah. Hijrah itu. Nah, maka topik yang saya ambil adalah cara hijrah. Nah, jadi saya tidak mengambil semua kisah tentang hijrah.
tapi saya mengambil topik tentang cara hijrah yang benar gitu. Cara hijrah. Nah, saya lebih memplotkannya itu di pemuda, cara hijrah pemuda. Tentu pemuda Islam ya. Nah, jadi dia hijrah, tema besarnya mengkhusus kepada cara hijrah pemuda. Makanya kalau misalnya yang sudah baca buku saya Agar Hijrah Semudah Melangkah, ya maka buku itu akan berbicara totality about hijrah, yang itu lebih kemudian kepada young generation gitu ya, para pemuda muslim gitu ya. Nah, itu topiknya. Ya, jadi acara hijrah pemuda umum ke khusus gitu ya. Nah, kemudian masuk kita ke judul, teman-teman. Judul yang mewakili topik. Ingat ya, yang mewakili topik ya. Nah, kalau tadi di tema itu ada beberapa kriteria, ya di topik juga sama sebenarnya. Ya, di topik itu adalah apa namanya? ah, lanjutan dari tema gitu, sehingga ini ya sama poin-poinnya gitu loh. Jadi sama poin-poinnya teman-teman ya. Nah, jadi tetap sama poin-poinnya yang memang penulis menguasai topik. Kita ganti. Kemudian penulis tertarik dengan topik itu ya pasti karena dia temanya juga tertarik. Kemudian jangan hanya viral sesaat gitu loh. Ini harus ada jangan ya biar nggak salah nanti ya, biar tidak ambigu. Jadi jangan yang viral sesaat. Kalau buat buku loh ya, ingat ya tanda tanda petik duanya dalam membuat buku. Kemudian dibutuhkan mayoritas masyarakat ya. Nah, di topik kemudian kita masuk ke judul. Judul itu apa? Yang mewakili topik ya, yang mewakili topik. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, topik yang saya bahas itu kan sekitar hijrah pemuda. Maka saya buat judulnya. Judulnya adalah Agar Hijrah Semudah Melangkah. Itu. Jadi ini adalah judulnya Agar Hijrah Semudah Melangkah. Ini buku saya yang terbaru. Nah, jadi sinkron tema, topik, judul. Tema, topik, judul. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi ini dulu yang harus dibahas gitu loh. Jadi harus masuk ke paling awal tema dulu. Jadi jangan buat buku yang tidak punya nilai kepentingan di situ. Maksudnya bukan kepentingan secara dari kita ya, tapi orang itu merasa penting untuk mencari materi itu, untuk mencari buku tersebut. Makanya buku-buku tentang bisnis itu sangat banyak sekali. Ya, kemudian buku-buku tentang self development itu sangat banyak sekali. Buku-buku tentang Islam, tentang sejarah dan seterusnya sangat banyak sekali. Ya, eh, tergantung dari kemudian kebutuhan masing-masing dan mereka itu setiap bukunya ini punya pangsa pasar masing-masing. Jadi jangan takut ketika kita buat buku tentang tema tertentu nggak ada yang suka. Ya tentu pasti ada yang suka, hanya saja minoritas atau mayoritas. Nah, kita harus memastikan bahwa mayoritas. Contoh misalkan Agar Hijrah Semudah Melangkah, ya insya Allah setiap tahun, ya setiap orang yang butuh, ya muslim yang ingin hijrah, dia pasti cari buku tentang hijrah. Nah, maka kemudian potensialnya itu besar. Nah, itu salah satu contoh eh, apa membuat atau memilih tema yang bagus. Oke ya, jadi sampai di sini paham ya. Nah, kemudian di judul ya tadi Agar Hijrah Semudah Melangkah, saya memang tambahin kata-kata hijrah di situ. Jadi ketika orang beli buku saya dan mereka baca mulai dari halaman pertama gitu ya, tidak akan terkesan tertipu membeli gitu. Jadi kan ada tuh yang pembeli merasa tertipu oleh penulis gara-gara judulnya bombastis, isinya bom bom apa? Bom nuklir gitu ya. Maksudnya judulnya wah keren gitu ya, luar biasa ini sangat kontroversial sehingga kita tuh tertarik untuk beli beli bukunya. Nah, ketika dibeli isinya ternyata biasa saja atau bahkan isinya tak sebombastis judulnya. Nah, ini yang apa sangat kita harus hati-hati saya rasa gitu. Nah, jadi judul harus mewakili dari tema dan topik. Jadi agar hijrah semudah melangkah.
Jadi dari judulnya aja itu sudah kelihatan, oh ini bahwa tentang hijrah. Ternyata hijrah itu ada ya caranya biar dia semudah melangkah. Bayangin semudah melangkah gitu ya. Gimana caranya gitu. Akhirnya mereka beli. Jadi itu interestingnya ada gitu ya. Jadi memang judul itu selalu tujuan dari judul dibuat ya. Jadi tujuan dari dibuatnya judul adalah memunculkan ketertarikan untuk membeli gitu. Nah, hingga nanti ketika mereka sudah tertarik ya kemudian membeli, jangan sampai ketika membeli mereka kecewa. Disinilah memang kita sangat penting sekali memahami tentang dunia kepenulisan itu. Kalau saya sih disuruh milih antara kuantitas buku dengan kualitas, maka saya akan lebih memilih kualitas buku. Jadi biarkan sedikit buku kita, hanya 1 atau 2 buku yang sudah kita terbitkan, tapi setiap buku yang terbit itu benar-benar dari hati kita, dari ini loh yang menurut saya terbaik gitu. Bukan hanya ngejar target, saya harus nulis tiap bulan, saya harus nulis bukan tiap bukan nulis saya harus nerbitin buku tiap 1 bulan. Nah, itu jangan. Nah, saya sarankan demikian. Jadi kita tidak mengejar itu. Baik, jadi kalau ada ya, jadi jangan sampai buku kita itu hanya mengejar apa namanya kuantitas, tapi harusnya kualitas. Ya, jadi jangan kemudian kita membuat buku hanya ingin biar banyak bukunya, tapi harusnya setiap buku yang kita tuliskan itu benar-benar memberikan manfaat bahkan ketika kita sudah wafat nanti kan gitu. Itu adalah makna dari poin audio pertama yang mungkin sudah didengarkan oleh setiap peserta gitu ya. So itu poinnya, baru kemudian kita masuk ke kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini teman-teman saya buat di bagian yang baru. Nah, kerangka tulisan itu sebenarnya yang namanya kerangka ya. Jadi kalau misalkan ada kerangka manusia ya kan. Nah, maka kerangka manusia itu tersusun dari apa sih? Ini saya kasih analoginya ya. Pasti misal dari paling atas kepala, kemudian masuk ke tubuh misalnya. Tubuh itu ada tangan, ini asal kita ini maksudnya biar lebih paham aja. Biar kemudian ada kaki gitu ya. Ya, dan seterusnya bagian-bagian terkecil gitu ya. Nah, kalau ibaratnya pohon juga punya kerangka gitu ya. Kalau misalnya kita buat kerangka pohon gitu ya. Nah, pasti mulai dari yang namanya dari bawah misalnya ada namanya akar misalnya, kemudian ada batang, kemudian ada dahan, kemudian ada daun, kemudian ada buah. Kan itu. Ya, jadi yang namanya kerangka tulisan itu lebih kurang begitu. Ya. Nah, contoh nih misalnya saya buat tentang hijrah. Maka saya akan bahas yang pertama itu apa? Definisi hijrah itu apa. Nah, itu ketika kita menjelaskan sesuatu maka pastikan berawal dari definisi. Ya, kemudian yang kedua, teman-teman, setelah definisi baru apa? Misalnya kenapa harus hijrah? Oke. Kemudian yang ketiga, penghalang hijrah. Gitu kan? Kemudian istiqomah dalam hijrah. Kemudian ya kita lanjut lagi istiqomah dalam hijrah, baru yang selanjutnya mungkin maksiat ya di kalangan pemuda misalnya. Nah, maksiat di kalangan pemuda ini kita bisa bahas tentang maksiat apa saja yang dilakukan pemuda sehingga akhirnya dia tidak istiqomah hijrahnya gitu ya. Nah, kemudian keenam, kita bisa buat kisah inspiratif seputar hijrah. Jadi kalau ada kisah Rasul dan para sahabat ya ketika ada hijrah dari Mekah ke Madinah, maka itu bisa dimasukkan ke dalam ini. Nah, ini kerangka. Jadi ini bisa diperluas lagi tergantung dari
kebutuhan dari kita. Nah, yang mau kita tekankan di sini adalah kerangka itu wajib ada sebelum sebelum memulai tulisan gitu. Jadi jangan uh, apa namanya buat tulisan dulu tapi kerangkanya belum ada. Yang ada nanti malah justru pembahasan yang kedua akhirnya nyampur ke yang pertama, pembahasan yang ketiga nyampur yang kedua gitu. Kenapa? Karena tidak diplotkan, akhirnya nggak, artinya tidak dikotomi, nggak tidak dikotomi gitu ya, tidak dipisah-pisahkan. Nah, jadi sebenarnya kerangka ini mempermudah kita untuk kemudian membuat tulisan yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih apa namanya apik gitu ya. Nah, ini masih bisa dikembangkan tergantung dari masing-masing ya. Tapi lebih kurang beginilah. Barulah nanti kita baru mulai mengisi masing-masing. Ya, ini kalau bahasa di dalam bukunya, kerangka ini namanya bab. Ya, bab. Jadi misalnya bab 1 ini adalah tentang definisi hijrah. Kemudian bab 2 ya adalah kenapa kita hijrah. Bab 3 penghalang hijrah. Bab 4 kemudian istiqomah dalam hijrah. Bab 5 maksiat di kalangan pemuda. Bab 6 kemudian di kisah inspiratif seputar hijrah. Gitu ya. Baru ya misalnya tambah ya cara hijrah semudah melangkah. Ini masuk misalnya bab 7. Apakah buku saya seperti ini? Sebenarnya lebih kurang seperti ini, cuman ya beda lah. Ada sedikit variatifnya lagi gitu ya. Nah, ini namanya bab. Setelah itu baru nanti masuk ke yang lebih lebih kecil lagi, namanya subbab. Namanya subbab. Ya, jadi misalnya definisi hijrah. Subbabnya apa? 1. Definisi hijrah. Ini kita kasih yang lainnya. Misalnya nah ini misal definisi hijrah secara bahasa kan bisa gitu ya. 2. Definisi hijrah secara syar'i. Kemudian apa lagi? Hijrah menurut para ulama misalnya. Nah, itu lebih lebih rinci lagi. Jadi sudah ada bab, kemudian masuk ke subbab. Ya, ini harus benar-benar dipahami, teman-teman. Ya. Jadi kalau bisa bab kemudian subbab, bab subbab, bab subbab sehingga nanti babnya misalkan 7, masing-masing dari subbabnya itu ada 3 misalnya, berarti sudah berapa itu pembahasannya. Ya. Nah, ada nggak kira-kira buku yang sifatnya kompilasi? Ada. Ya, jadi buku kompilasi itu dia tidak berdasarkan kerangka. Ada nggak? Ada, gitu ya. Jadi dulu ada salah satu guru saya, dia buat buku berdasarkan kumpulan tulisan-tulisan yang dia kumpulkan, ya, yang dia rangkum. Jadi dia punya tulisan seputar hijrah, dia punya tulisan seputar dakwah, dia punya tulisan seputar istiqomah, ya, tentang iman, ya, tentang tauhid, ya, tentang pergaulan gitu ya. Nah, ini kan beda-beda nih tulisan-tulisannya itu. Katakan tentang hijrah dia punya sekitar 3 tulisan. Di dakwah, tentang dakwah dia punya 4 tulisan. Istiqomah dia punya sekitar 5 tulisan. Pembahasan iman dia punya 4 tulisan. Tauhid dia punya misalkan 5 tulisan. Pergaulan dia punya 6 tulisan. Maka dia buatlah namanya buku kompilasi. Ada nggak yang mau menerbitkan? Sebenarnya kalau masalah menerbitkan ada atau tidak tergantung Anda. Satu, ya tergantung Anda itu siapa gitu. Kalau Anda itu penulis yang sudah tersohor, yang orang baru dengar namanya aja sudah pada mau beli bukunya, ya that's fine. Anda rasa nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita masih newbie, kemudian buat buku semacam ini, ya pikir-pikir dulu gitu kan. Kecuali memang berbobot gitu ya.
Ya ada seperti itu yang buat buku seperti itu, gitu ya. Nah, nanti kita bahas lah masalah penerbitan ya. Nah, jadi buku kompilasi ada atau tidak? Ada gitu. Sehingga nanti dia buat judul, misalkan dia buat judulnya adalah eh, liter, literasi dakwah dalam apa? Literasi dakwah dan indah misalnya. Ya, misal aja ya. Saya nggak mau ngasih judul aslinya lah gitu ya. Nah, misalnya literasi dakwah dan indah atau misalkan khazanah Islami modern. Nah, misalnya isinya tulisan-tulisan ini, ya silahkan saja gitu ya. Nah, tapi kalau saya sarankan kepada teman-teman yang ikut pelatihan ini, kita jangan dulu sampai ke sana. Karena ya jangankan mau kompilasi, ya, nulis aja mungkin jarang. Nah, maka ini yang harus kita tahu sebagai sebuah basic knowledge kita. Ya, jadi tentang memilih tema dan kerangka karangan. Nah, setelah itu kita tadi masuk ke subbab ya, kita belum selesai. Nah, di masing-masing subbab ini teman-teman cari benar-benar referensi. Oke, cari referensi. Jadi cari referensi, cari data, ya, cari informasi atau apapun lah namanya yang memang membahas tentang ini. Gitu. Jadi jangan jangan kita mulai menulis ya sebelum kita tahu benar ilmunya. Paham ya? Tadi kan kita sudah sampaikan begitu. Jadi jangan mulai menulis sebelum Anda benar-benar tahu ilmunya. Dan usahakan ilmunya itu benar-benar sempurna kita tahu dulu tentang definisi hijrah gitu. Jangan-jangan kita tulis hijrah tapi kita sendiri belum hijrah. Kita nulis tentang hijrah, kita sendiri pun nggak tahu hijrah kita istiqomah atau tidak. Ini kan apa? Jadinya kontradiktif gitu ya. Atau jadi paradoks kan, jadi nyerang diri sendiri gitu ya, buat tulisan yang dia sendiri nggak ngerjain, dan itu feel-nya pasti beda. Orang yang membuat tulisan tapi dia sendiri tidak menerapkan isi tulisan itu, isi tulisannya itu dia tidak punya apa ya, kalau bahasa manusia itu tidak punya karisma. Jadi tidak ada karismanya tulisannya tadi. Kenapa? Karena hanya sekadar pemikiran tanpa dibumbui apa namanya dengan true story ya, tanpa dibumbui dengan keikhlasan dia menuliskan itu. Ya kalau kita sudah hijrah, kita pasti punya niatan untuk membuat teman kita, mengajak teman kita, memberikan sarana agar dia juga hijrah tuh. Tapi kalau kita sendiri tidak hijrah, maka tulisan kita itu ya sekedar semacam apa ya, jurnal lah mungkin ya, jurnal ilmiah gitu ya, tanpa punya daya tarik atau daya magnet, karena kita juga nggak menerapkan. Jadi itu. Nah, jadi tahu dulu, jadi jangan beralih dari bab satu ke bab 2 kalau seandainya bab satu ini belum rampung, itu saran saya. Ya, jadi itulah yang membuktikan bahwa kita punya sistematika berpikir yang runut gitu. Sistematika berpikir yang benar-benar terintegrasi dengan baik ya bahasanya. Nanti saya akan ajarkan cara berpikir cepat ya. Nah, tapi ini materi kita di video pertama ya. Kalau Anda merasa menarik pembahasan kita, maka Anda akan melanjutkan ke video kedua dan seterusnya gitu ya. Tapi saya doakan semoga ini pembahasannya bisa jadi menarik lah ya, sehingga kita bisa tahu kita tuh mau mulai nulis dari mana gitu ya. Nah, itu mungkin di apa materi video pertama ini. Nanti kita bisa lanjut di forum tanya jawab dan jika memang ada yang mau ditanyakan oleh para peserta sekalian. Oke, jazakumullah khairan.